Di mana kasih Yesus, fokus ke kasih, jangan cemarkan kasih dengan cinta. Apalagi dengan nafsu. Di mana cinta bisa berkurang, ada juga orang yang berkata, aku sudah gak cinta sama suamiku, aku udah gak cinta sama istriku. Nonsense. Tuhan bisa tingkatkan cinta itu kalau Anda komitmen mengasihi. Bukankah Anda waktu dinikahkan dulu dalam suka dan duka? Dalam kaya dan miskin, sakit dan sehat. Do that. Cinta akan bertambah. Langgar itu, cinta akan terkhianati. Pernikahan itu baru akan merasakan berkat-berkat Tuhan secara genuine atau secara tulen. Jikalau suami dan istri punya komitmen bersama-sama untuk jadikan Kristus kepala keluarga mereka. Meskipun suami adalah kepala istri, paham maksud saya? Tuhan tidak pernah pasang pemimpin itu berdiri sendiri. Carang tidak bisa berhasil berbuah kalau tidak dia bersarang pada pokoknya. Gak ada yang namanya suami berkata, aku punya otoritas lepas dari Tuhan. Akulah Tuhan di keluarga ini. No. Suami punya tanggung jawab untuk mengembangkan kerohanian. Otoritasmu dari Tuhan sebab engkau hanyalah bulan. Gak ada yang namanya bulan menggagahkan diri dan berkata, aku gak perlu matahari. Sinar kita datang dari Kristus. My authority, otoritas saya, bukan berasal dari kelaki-lakianku. Otoritasku berasal dari pengabdianku kepada Kristus. Karena itu seorang pria dalam memimpin keluarganya tidak bisa titip doa sama istrinya. Sebab istri dan anak-anaknya dia harus pimpin nantinya. Seorang pria harus mengembangkan kerohaniannya secara separately. Anda harus punya kerohanian sendiri lepas dari istri. Paham maksud saya? Disinilah celakanya kalau ada pernikahan yang istrinya rohani dulu dan suaminya jadi merasa gak perlu. Kamu aja yang deket Tuhan. Salah. Ini salah tatanan. Suami itu imam. Mungkin suami tidak lebih pintar ngomong atau pintar doa dibanding istrinya. Karena sekarang sebagian besar pendoa syafaat itu wanita. Tapi kerohanianmu, siapa bilang kerohanian itu fasilida? Tapi Anda harus takut akan Tuhan. Anda harus punya firman. Loh, kita semua punya Alkitab. Saya nggak bilang punya Alkitab atau tidak. Semua orang sih rata-rata punya Alkitab kalau Kristen, ya kan? Do you have the word in your life? Hai laki-laki, engkau punya firman nggak di hidupmu? Nggak tentu pintar khotbah. Punya firman, do you have the word in your life? You must seek the word. Anda harus mencari firman itu untuk hidupmu dan untuk keluargamu. Mungkin Anda nggak pandai menjabarkan, istri lebih pintar. Nggak apa-apa, kerohanianmu tetap harus melebihi keluargamu. Meskipun pengakuan mungkin orang lebih lihat karunia pada istrinya. Priscilla dan Aquila itu dua tokoh Alkitab suami istri yang sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Paulus. Dan di dalam tradisi gereja, saya sebagai seorang mahasiswa teologi dahulu kala, saya mempelajari tentang kedua orang ini bahwa si Priscilla jauh lebih dominan secara karunia daripada Aquila suaminya. Tapi dia tidak pernah bertindak atas otoritasnya sendiri. Suaminya mungkin lebih diam, lebih tenang, tapi lebih rohani. Karena istri yang berkarunia kadang-kadang lebih up and down feelingnya. Suami itu stabil. Suami itu kestabilan keluarga. Laki-laki itu kestabilan keluarga. Karena dia adalah imamnya. Coba kalau ditanya anaknya, do you love mommy or daddy? Mungkin jawabannya mami, apalagi kalau anak masih kecil. Gak apa-apa, suami ya ketawa aja. Gak usah merasa itu saingan. Itu bisa terjadi, anak Anda bisa healthy, bisa begitu sehat hubungannya dengan papa mama. Itu karena Andanya itu duduk di bawah kaki Tuhan. Tidak semua orang itu lari kanan kiri. Suami itu harus bisa duduk bersama dengan Kristus. Duduklah di sini sampai aku buat semua musuhmu sebagai tumpuan kakimu. Papa yang kerohaniannya tenang. Quiet trust with Jesus. Dia bangun, dia gak panik. Laki-laki itu apapun tipenya, extrovert, introvert lah, apapun whatever. Karakternya harus tenang di depan Tuhan. Dia harus punya quiet trust. Bukan gift of faith, gak tentu kadang-kadang yang punya karunia iman itu istrinya. Wah gak apa-apa, pasti bisa. Wow. Tapi suami harus punya quiet trust atau rasa percaya yang tenang teduh sama Tuhannya. Makanya itu setiap laki-laki harus menemukan tempat perteduhannya. Saat teduhnya harus ada. Laki-laki harus lebih early. Yang berkata, ayo ma ke gereja. There is something about that name. We love that name above all names. Ada sesuatu tentang nama itu. Kami mengasihi, mencintai, dan menghormati nama itu. Melebihi nama siapapun.
bahkan nama kami sendiri. Lebih kami cintai, lebih kami agungkan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, dan atas rumah tangga kami. Kami serahkan diri kami. Kami minta agar Tuhan berbicara, bersabda, dan menaruh sesuatu yang ilahi dan sorgawi di dalam kehidupan kami yang sementara. Tak terkecuali kami bawa orang-orang yang kami cinta, keluarga kami, pernikahan kami taruh di mezbah Tuhan. Sampaikan sabda firman-Mu, kami menunggu. Hamba-Mu tidak mampu, Engkau yang mampu, sembunyikan di balik salib-Mu seperti biasanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini I want to talk about love. Saya mau bicara tentang hubungan cinta menjadi sentralnya keluarga. Karena itu saya berikan judul seharian ini sebenarnya sebuah konferensi tanpa Anda sadari, tapi dibagi 5. Dan di Jakarta jadi 7 ibadah. Saya sebut ini My Love Conference atau konferensi tentang cinta kasih. Setelah nikah, ekspektasi apa? Ada 5 ibadah, 5 khotbah, tolong dilihat menunya. Ibadah 1 tadi sudah lewat, Anda perlu dengarkan. Ini adalah pesan Tuhan baik untuk bujangan, memberi mereka visi yang dari Tuhan Yesus, maupun untuk kita yang sudah menikah, tak peduli usia pernikahan kita selama apa. Kita semuanya harus mendengar firman Allah. Ini adalah minyak baru atau urapan baru bagi setiap orang pasangan suami istri yang sudah menikah juga. Dan 5 ibadah ini kebaktian terakhir nanti yang beda sendiri. Saya selipkan 1 di situ untuk menjawab kebutuhan nowadays. Menjawab kebutuhan hari ini. Di dunia modern ini banyak orang kebingungan soal gendernya. Baik untuk orang-orang yang bergumul di area itu. Tapi kalau Anda tidak bergumul di situ, alangkah baiknya Anda diperlengkapi karena banyak pertanyaan tentang hal-hal ini. Tak terkecuali nggak usah jauh-jauh, mungkin dari anak cucumu sendiri. Menjawab kebingungan gender, adakah orang dilahirkan homoseksual? Nanti saya akan jawab di kebaktian terakhir. Tapi mostly sebagian besar hari ini saya akan bicara tentang pernikahan. Setelah married itu ekspektasinya apa? Supaya bujangan punya pandangan. Dan orang yang menikah tidak lupa visi Tuhan. Dan di kebaktian yang sekarang ini saya berikan judul, apa itu? Visi pernikahan yang benar. Mari kita buka bersama di Efesus pasal 5 ayat 22. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33, saya bacakan ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya, dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jikalau di ibadah yang pertama tadi saya bahas tentang seksualita, mengapa penting masuk dalam pernikahan itu sebagai perjaka dan perawan, dan jikalau terlanjur bagaimana, Anda perlu dengarkan bukan hanya untuk Anda perlu dengarkan untuk keturunanmu. Karena itu firman hari ini relevan, pertama buat bujangan seperti saya katakan, ini menjadi visi bagi mereka. Kalau Anda masih single. Tapi untuk orang yang menikah, ini mengingatkan, bahkan mengevaluasi. Merombak fondasi yang salah. Tidak ada kata terlambat dalam pertobatan. Saya percaya Allah kita adalah sumber pemulihan. Jadi dengarkan firman ini. Firman ini penting sekali. Dan sekarang saya mau bahas tentang visi pernikahan yang benar itu seperti apa. H-30 kurang lebih, yaitu 1 bulan sebelum saya menikah, hampir 25 tahun lalu dengan istri saya. Ada terjadi pembicaraan di antara kami pada waktu itu di halaman belakang rumahnya. Waktu itu tiba-tiba mencuat dalam pikiran dan benak kami pertanyaan why.
kenapa kami harus menikah? Loh, menikah karena cinta, saya tahu. Tapi pertanyaan mengapa itu harus terjawab. Karena itu visi, karena itu tujuan. Pernikahan Anda harus purpose driven, harus betul-betul didorong dengan nafas Tuhan. Harus punya visi dan tujuan. Loh, karena cinta itu iya, itu tali kasihnya. Tapi harus menjawab pertanyaan mengapa, why? Harus punya visi yang lebih tinggi. Kalau cuma karena cinta kan instinktif. Apa bedanya kita sama hewan? Asal sama-sama mau ya kan? Pasti ada rencana Tuhan. Kan dua menjadi satu, nggak mungkin kerajaan Allah merugi. Kalau dua menjadi satu, mengapa kita harus dibelah jadi setengah? Jadi akhirnya saya memahami, saya rangkumkan apa yang kami temukan sebelum akhirnya kami holy matrimony. Untuk mengingatkan pada orang-orang yang sudah menikah di sini, belum terlambat untuk memperoleh tujuan Tuhan. Nggak telat kok untuk kita sekarang merangkul visinya. Kalau selama ini mungkin bertahun-tahun jalan bergumul dan bahkan sia-sia, tidak terlambat Bapak Ibu Saudara untuk hari ini kita menyerahkan diri kepada Tuhan kita. Ada dua tipe anak. Yang satu berkata mau tapi tidak pernah melakukannya. Tapi ada satu yang berkata nggak mau, tapi ujung-ujungnya dia melakukan. Mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah orang yang mulai hari ini akan hidup benar. Miliki visi Bapak Ibu, tak peduli kalau Anda sudah menikah, pernikahan emas atau pernikahan berlian bahkan udah 50 tahun, udah 60 tahun pernikahan. It's still relevan, masih tetap relevan. Dan bagi bujangan, jangan hanya masuk dalam pernikahan. Holy matrimony itu artinya Anda dipisahkan untuk sesuatu yang dari Tuhan. Kata holy itu set apart atau dipisahkan. Lalu buat apa dua menjadi satu kalau kerajaan Allah merugi? Saya rangkumkan apa yang saya dan istri saya temukan sebelum kami dinikahkan hampir seperempat abad yang lalu, 25 tahun. Saya rangkumkan begini, kami menikah karena supaya kami bisa melayani dan mengasihi Tuhan lebih. Bukan dua menjadi satu, tapi gara-gara saya menikah, satu jadi dua. Kalau dulu saya sendiri, sekarang saya ada partnernya. Istri saya dulu sendirian, sekarang sudah ada saya. Jadi kami berkomitmen bahwa supaya kelebihannya, saya ngomong begini sama diri sendiri, kelebihan istriku nanti akan aku izinkan untuk melengkapi kelemahanku. Saya tidak akan terintimidasi kalau dia lebih bagus di area itu dan ini. Untuk itulah saya menikah dengan dia, supaya saya upgrade diri. Tujuan akhirnya adalah supaya saya menjadi semakin seperti Kristus. Semakin serupa dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya saya menikah dengan dia. Tapi gak fair kalau satu sisi kan berat sebelah. Susah loh ya. Kalau satu sisi saja suami atau istri yang harus lebih sempurna. No, besi menajamkan besi, suami dan istri saling menajamkan. Saya sempurna karena saya menikah dengan dia akan lebih sempurna karena dia menikah dengan saya. Demikian pula sebaliknya, saya ngomong begini, bahwa kelebihan saya akan pakai untuk melengkapi kelemahan istri. Bukan untuk mengintimidasi dan menghakimi dia dan merasa lebih rohani. Kamu enggak kayak aku lebih hebat dari kamu. Itu bukan kasih. Saya berkomitmen sebelum akhirnya saya berkata I do atau saya bersedia di pelaminan hari itu, bahwa saya akan memakai kelebihan saya bukan untuk menginjak dia, atau untuk menekan dia, atau untuk membuat dia merasa gagal total atau gagal separuh. Saya akan pakai kelebihan saya untuk melengkapi dia. Sebaliknya saya harus rendah hati untuk mengakui dia lebih di area mana, saya ingin dia untuk melengkapi saya. Itu visinya. Kalau enggak gitu merugi. Setelah orang itu menikah, dulu pelayanan sekarang mundur, dulu baca Alkitab sekarang kurang, dulu berdoa sekarang istri saja yang berdoa. Ngapain kawin? Kalau kerajaan Allah dirugikan, mendingan bujangan. Bukankah begitu? Di Korintus dikatakan orang yang menikah, hendaklah dia berbuat seolah-olah dia tidak menikah. Maksudnya, dia harus fokus pada Yesus. Pernikahan membuat Anda distracted, terganggu, atau lebih fokus. Terus terang dalam pernikahan kami, sekalipun pernikahan kami tidak sempurna, saya lebih fokus. Dulu sebelum saya menikah, saya taunya khotbah itu tok. Setelah saya menikah, saya punya pengalaman hidup lebih lengkap. Saya berkhotbahnya dari segala sisi pun. Dan saling melengkapi. Kita nggak membuat satu dengan yang lainnya jatuh. Tapi membuat satu dengan yang lainnya bangkit. Why are you married anyway? Kenapa Anda menikah? Why did you marry her? Why did you marry him? Ya supaya aku bisa bahagia, dia harus bahagiakan aku. Wah, suami yang begitu istrinya kasihan deh lu. Itu berarti Anda menikah dengan anak kecil tapi terjebak di tubuh orang dewasa. Pernikahan bukan untuk membahagiakan dirinya. Pernikahan itu visinya lebih tinggi. Menjadi like Christ. To be like Christ. Bahkan pernikahan bukan ditujukan untuk jadi happy. Bukan.
Kalau enggak kan namanya happy matrimony. Holy matrimony. Marriage is meant to make you holy. Pernikahan kudus, tujuan akhirnya adalah menjadi seperti Kristus. Saya baca dulu ya ayat per ayat, saya jabarkan sekarang dalam perikop ini atau di dalam framework yang sudah jelas. Visi pernikahan yang benar itu apa? Ya, mari kita lihat ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunggu dulu, aneh ini. Ladies first itu kan untuk service, untuk layanan. Misalnya laki-laki yang gentleman, gak ditulis di Alkitab. Tapi kalau gentleness, kalau buah roh di dalam dirimu, yaitu kelemah lembutan itu bertumbuh, laki-laki pasti akan melayani dulu. Bukakan pintu, gak ditulis di Alkitab, itu akan natural dan alami. Ngalah dulu, apa-apa istri dulu yang dibahagiakan, itu pastilah. Itu gak usah diajarkan, itu otomatis akan muncul sendiri kalau Roh Kudus bertata. Makanya laki yang kasar itu tidak kepenuhan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak kasar. Tapi anehnya, ladies first di sini harusnya nggak berlaku. Wong ini tanggung jawab. Ayat 22 ini kan memulai perikop ini. Harusnya kan suami dulu yang disebut. Kan suami itu imam. Kan suami itu pemimpin. Kenapa kok istri dulu yang disinggung oleh Paulus? Paulus jangan lupa loh. Waktu menulis firman, dia diilhami oleh Roh Allah. Karena itu kita yakin Kejadian sampai Wahyu ini firman Tuhan. Dan waktu Paulus menuliskan, salah Paulus, harusnya kau tulis hai suami dulu. Kenapa hai istri dulu? Karena Paulus tahu yang jatuh ke dalam dosa dulu adalah Hawa. Ini tidak membuat Anda yang wanita lebih salah. Tapi kematian baru masuk ke dalam tatanan ciptaan ketika ada mulai kremus buah itu. Istri itu pengaruh, suami itu pembuat keputusan. Dua-dua itu setara sama hebatnya di hadapan Tuhan. Bisa saling membangun, bisa saling menjatuhkan. Dan karena Paulus tahu, dosa masuk melalui Hawa. Maka Paulus juga tahu, pulih itu juga harus ada campur tangan wanita dalam keluarga. Dia sebut dulu, hai istri, karena wanita berpengaruh. Hai istri, tunduklah kepada suami. Wife was mentioned first. Disebut dulu. Mengapa? Karena Paulus tahu posisi ini. Makanya saya sarankan, kalau dalam hubungan pacaran, perempuan itu harus bisa setir lakinya. Setir yang baik ya. Jangan seperti Hawa, setir ke dosa. Laki juga gak berani macam-macam kok, kalau perempuannya tidak kasih lampu hijau. Jangan masuk ke dorongan-dorongan seksualita. Ibadah satu tadi saya jabarkan semua, kenapa pacaran yang tanpa seks di luar nikah itu akan menjamin pernikahan itu jauh lebih langgeng dan bahagia karena teruji. Saya jelaskan tadi, dan di sini ada pengaruh wanita. Kalau jatuh sih dua-dua salah. Laki lebih salah di mata Allah. Kematian baru masuk ketika Adam jatuh. Tapi wanita bisa punya pengaruh. Di dalam pernikahan kita juga sama. Perempuan punya pengaruh ilahi atas laki-laki. Bukan ataslah, terhadap laki-laki, bukan atasnya. Hai istri, tunduklah kepada suami. Artinya, arahkan suamimu ke Kristus. Loh, dia kan bisa mengarahkan dirinya. Iya, tapi Tuhan taruh kamu di situ untuk membantunya. Untuk membantu dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan dan kepada kebenaran. Tujuannya di situ menikah itu. Bukan sekedar semata-mata I love you. But because I have a mission for you in your life. Aku punya misi, yaitu mengarahkan hidupmu kepada Tuhan kita. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Di sini dijelaskan bahwa istri itu punya pengaruh yang luar biasa. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 23 ini berlaku untuk suami maupun istri. Garis bawahi di tengah-tengah kalimat ada kata seperti ini. Kristus adalah kepala. Karena suami adalah kepala istri. Ya, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Garis bawahi, Kristus adalah kepala. Pernikahan itu baru akan merasakan berkat-berkat Tuhan secara genuine atau secara tulen. Jikalau suami dan istri punya komitmen bersama-sama untuk jadikan Kristus kepala keluarga mereka. Meskipun suami adalah kepala istri, paham maksud saya? Tuhan tidak pernah pasang pemimpin itu berdiri sendiri. Carang tidak bisa berhasil berbuah kalau tidak dia bersarang pada pokoknya. Gak ada yang namanya suami berkata, aku punya otoritas lepas dari Tuhan. Akulah Tuhan di keluarga ini. No. Suami punya tanggung jawab untuk mengembangkan kerohanian.
Otoritasmu dari Tuhan, sebab engkau hanyalah bulan. Nggak ada yang namanya bulan menggagahkan diri dan berkata, aku nggak perlu matahari. Sinar kita datang dari Kristus. My authority, otoritas saya, bukan berasal dari kelaki-lakianku. Otoritasku berasal dari pengabdianku kepada Kristus. Karena itu seorang pria dalam memimpin keluarganya, tidak bisa titip doa sama istrinya. Sebab istri dan anak-anaknya, dia harus pimpin nantinya. Seorang pria harus mengembangkan kerohaniannya secara separately. Anda harus punya kerohanian sendiri lepas dari istri. Paham maksud saya? Disinilah celakanya kalau ada pernikahan yang istrinya rohani dulu dan suaminya jadi merasa nggak perlu. Kamu aja yang deket Tuhan. Salah. Ini salah tatanan. Suami itu imam. Mungkin suami tidak lebih pinter ngomong atau pinter doa dibanding istrinya. Karena sekarang sebagian besar pendoa syafaat itu wanita. Tapi kerohanianmu, siapa bilang kerohanian itu fasilida? Tapi Anda harus takut akan Tuhan. Anda harus punya firman. Loh, kita semua punya Alkitab. Saya nggak bilang punya Alkitab atau tidak. Semua orang sih rata-rata punya Alkitab kalau Kristen, ya kan? Do you have the word in your life? Hai laki-laki, engkau punya firman nggak di hidupmu? Nggak tentu pinter khotbah. Punya firman, do you have the word in your life? You must seek the word. Anda harus mencari firman itu untuk hidupmu dan untuk keluargamu. Mungkin Anda nggak pandai menjabarkan, istri lebih pintar. Nggak apa-apa, kerohanianmu tetap harus melebihi keluargamu. Meskipun pengakuan mungkin orang lebih lihat karunia pada istrinya. Priscilla dan Aquila itu dua tokoh Alkitab suami istri yang sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Paulus. Dan di dalam tradisi gereja, saya sebagai seorang mahasiswa teologi dahulu kala, saya mempelajari tentang kedua orang ini bahwa si Priscilla jauh lebih dominan secara karunia daripada Aquila suaminya. Tapi dia tidak pernah bertindak atas otoritasnya sendiri. Suaminya mungkin lebih diam, lebih tenang, tapi lebih rohani. Karena istri yang berkarunia kadang-kadang lebih up and down feelingnya. Suami itu stabil. Suami itu kestabilan keluarga. Laki-laki itu kestabilan keluarga. Karena dia adalah imamnya. Coba kalau ditanya anaknya, do you love mommy or daddy? Mungkin jawabannya mami, apalagi kalau anak masih kecil. Gak apa-apa, suami ya ketawa aja. Gak usah merasa itu saingan. Itu bisa terjadi, anak Anda bisa healthy, bisa begitu sehat hubungannya dengan papa mama. Itu karena Andanya itu duduk di bawah kaki Tuhan. Tidak semua orang itu lari kanan kiri. Suami itu harus bisa duduk bersama dengan Kristus. Duduklah di sini sampai aku buat semua musuhmu sebagai tumpuan kakimu. Papa yang kerohaniannya tenang. Quiet trust with Jesus. Dia bangun, dia gak panik. Laki-laki itu apapun tipenya, extrovert, introvert lah, apapun whatever. Karakternya harus tenang di depan Tuhan. Dia harus punya quiet trust. Bukan gift of faith, gak tentu kadang-kadang yang punya karunia iman itu istrinya. Wah gak apa-apa, pasti bisa. Wow. Tapi suami harus punya quiet trust atau rasa percaya yang tenang teduh sama Tuhannya. Makanya itu setiap laki-laki harus menemukan tempat perteduhannya. Saat teduhnya harus ada. Laki-laki harus lebih early. Yang berkata, ayo ma ke gereja. Suami mungkin sudah tunggu di rak sepatu. Istri masih gohongan. Tunggu, tapi tetap aja jangan marah-marah. Ayo ma. Dalam pernikahan kami, istri saya yang selalu early. Kalau janjian itu selalu 2 jam, dia sudah ada di situ sebelumnya. Kami selalu datang lebih awal daripada tuan rumah. Tapi biasanya perempuan yang harus ajak laki-laki ke gereja. Not in my marriage though. Saya sebagai papa, saya tumpuan utama kerohanian keluarga saya. Ya kan sana pendeta. Bukan, saya suami dulu baru akhirnya saya jadi pendeta. Sukses dulu jadi suami, sukses dulu jadi seorang pria, baru saya bisa pimpin orang lain pada Tuhan. Anda tidak harus berkarisma lalu bisa khotbah, nggak perlu. Tapi Anda harus berkarakter dan bisa lakukan firman Tuhan. Saya dorong Anda. Kristus adalah kepala, adalah komitmen Anda berdua, suami dan istri. Itulah sebabnya orang yang pacaran, jangan tergesa-gesa masuk dalam hubungan fisik dulu. Bangun karakter dulu. Kristus adalah kepala, ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 24 ada tambahan, garis bawahi kata tunduk kepada Kristus. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah istri kepada suami.
Sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, ayat 23 dan 24 ada berapa kalimat yang saya garis bawahi dan itu ada relasi atau hubungannya. Pertama, Kristus adalah kepala. Lalu kedua, tunduk pada Kristus. Coba dingiang-ngiangkan terus. Kristus adalah kepala, katakan Kristus adalah kepala. Lalu katakan tunduk kepada Kristus. Lagi, Kristus adalah kepala, tunduk kepada Kristus. Itu visi pernikahan. Jadi pernikahan bukan demi seks. Bukan. Seks itu berkat pernikahan. Saya nggak perlu bahas itu lagi, kebagian 1 sudah. Ya. Ini loh, bahkan rahasia kemenangan dan rahasia kemuliaan. Kristus adalah kepala. Suami maupun istri sama-sama komitmen menjadikan Kristus kepala keluarga ini. Meskipun suami kepala istri. Istri tunduk kepada suami. Tunduk kepada Kristus yang disebut saling menundukkan diri kepada Kristus antara suami dan istri adalah suami itu sebagai kepala keluarga harus menuntun seluruh keluarganya tunduk pada Kristus. Dan kalau itu berarti dia dulu bayar harga dan jadi teladan, monggo silakan. Bukankah itu memang sudah resiko penumpang? Suami tidak boleh mikirkan dirinya sendiri. Banyak orang-orang itu sekarang itu sudah salah fungsi. Dicipta dalam gambar dan rupa Allah, namun mereka berbuat sesuatu yang jauh dari patron Tuhan. Tuhan kasih blueprint, tapi mereka menjauhi. Banyak laki-laki yang penting pokoknya gua hidupi keluargaku. Gaji salary bawa ke rumah, kasih uang ke anak-anak, yang penting bisa sekolah, istri punya hidup sendiri-sendiri. Me time-nya terlalu banyak. Me time-nya bukan untuk istirahat, me time-nya untuk punya dunia sendiri. Jadi dia nggak punya beban untuk menundukkan keluarganya pada Kristus. Yang penting keluarganya jalan. Yang penting keluarganya itu hidup. Udah, dia sendiri nggak menundukkan pada Kristus dan dia nggak punya misi untuk membawa keluarganya kepada Tuhan. Laki-laki seperti ini nggak berfungsi dan jadi beban. Dan kalau ada laki-laki seperti ini dalam pernikahan, tak peduli berapapun usianya, mari kita bertobat. Mari kita kembali kepada patron Tuhan. Kembali kepada blueprint nih sesungguhnya. Tuhan tuh menciptakan kita laki-laki untuk memimpin. Tuhan ciptakan kita pria itu tuh jadi imamat. Coba lihat, semua imam di perjanjian lama itu gak ada wanita. Sorry to say, Nabi ada. Imam itu laki. Start functioning, mulailah kita berfungsi. Dan kalau Anda lihat anak-anak yang liar dan sebagainya itu memang ayah ibu bertanggung jawab. Tetapi ayah terlebih lagi di mata Tuhan. Yang membuat dunia mati itu Adam yang kompromi. Meskipun istri juga gak kebagusan. Di zaman Hawa itu dia yang buat Adam kalah Hawa. Dia gak pakai pengaruhnya. Dia gak sadar bahwa pelayanan terbesar seorang wanita itu adalah hati suaminya. Seorang wanita yang suka mempermalukan suaminya di depan teman-temannya, itu juga gak bagus. Sekalipun Anda menekannya atas nama kerohanian, jangan. Seorang perempuan juga yang suka gara-gara sama suaminya, sebelum dia bekerja pelayanan atau pergi, traveling kemana, aduh diajak gegeran. Gak bagus. Anda tidak sadarkah, hai wanita, bahwa suamimu itu titipan Allah untuk kau pengaruhi ke arah Kristus, tunduk kepada Kristus. Kristus adalah kepala. Tidak sadarkah? Yang perempuan saya bicara, tidak sadarkah bahwa suamimu itu titipan? Dan Anda bisa melayani sebagai pendoa syafaat atau whatever di dalam gereja. Pelayananmu yang wahid nomor 1 adalah hati suamimu. Sadarkah Anda? Perempuan mau bersinar dengan karunia apapun. Lihat itu Deborah. Deborah itu tidak kurang karunia, itu luar biasa. Memang bukan Deborah itu istri seseorang. Tapi Tuhan pakai Barak, seorang juniornya anak muda. Deborah pun bisa tunduk. Saya lihat dari situ, dari ayat di kitab Hakim-Hakim, saya langsung ambil kesimpulan dan saya tahu saya tidak salah tentang itu. Deborah ini sehat pernikahannya. Kalau enggak Tuhan akan pakai. Buktinya dia bisa menundukkan diri pada figur laki-laki. Dan waktu perang dia kasih yang namanya tombol kuncinya itu kepada Barak. Seorang pria. Dia bilang aku cuma wanita. Aku bisa mengadili umat Tuhan dan memberi nasihat di bawah pohon ini. Tapi tetap loh ya. Aku tidak bisa gantikan laki-laki. Ini perempuan luar biasa loh. Ini wanita yang sangat-sangat percaya diri tapi tidak feminis. Karena dia tahu siapa dia. Dia tidak insecure, tidak punya rasa tidak aman. Sehingga dia harus merasa saingan sama pria. Dia tahu aku bukan laki-laki. Bagian perang yang begini, bagian yang Tuhan suruh ini hanyalah untuk kaum Adam bukan kaum Hawa. You go ahead. Tapi kita tahu ceritanya, Barak malah yang gak percaya diri. Ini Deborah luar biasa. Jadi saya ingatkan Anda yang wanita, suamimu itu titipan Allah. Dari pacaran yang bujangan, pacarmu itu
Your boyfriend itu titipan Tuhan. Takar tolak ukurnya bukan pacarmu senang atau tidak. Tuhan disenangkan atau tidak itu lebih ukuran sebenarnya. Dengan hadirnya dirimu di samping boyfriendmu, yang bujangan dulu, dia jadi lebih cinta Kristus enggak? Dia jadi lebih waras enggak? Dia jadi lebih pintar enggak? Spiritual intelligence-nya maksudnya, dia lebih lengkap enggak gara-gara Anda di sana, di dalam hidupnya. Itu harus menjadi tolak ukurnya. Jadi bukan melulu, do you love me today? Menuntut saja, bukan. Pahami peran. Aku di hidupnya. Aku ini dikasih Tuhan titipan. Laki-laki ini harus menjadi seperti Kristus gara-gara saya. Sadarkah Anda? Waduh ini kok, yang perempuan dikuliahi terus ini laki-lakinya kapan? Ini semua sudah nunggu nih, kapan suamiku dikhotbahi? Sabar, gilirannya akan tiba. Jadi Kristus adalah kepala, coba katakan Kristus adalah kepala. Tunduk pada Kristus. Itu visi keluarga. Amin ya. Bukan to be rich, semuanya itu bonus. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, semua ditambahkan. Mari kita lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-25. Eng ing eng, hai suami. Ini dia, tolong injak kaki suami Anda. Nggak. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Wait, ayat 25. Ada sesuatu yang ironis, sesuatu yang aneh sekali. Saya laki-laki, saya normal. Ayat 25 ini tak kedengaran normal di telingaku. Hai suami, kasihilah. Salah. Dunia laki-laki itu dunia hormat. Kita kan maunya dapat respect. Respect is everything. Sungguhan. Laki-laki dibilang gendut, dia paling ketawa. Haha. Dibilang bodoh, dia ngamuk. Perempuan coba bilang dia gendut. Jangan coba-coba komentar berat badannya, bukan urusanmu. Wah, gendutan ya Ci, bukan urusanmu. Apalagi yang suka komentar gitu, kalau memang perlu Anda tidak tahan harus komentar berat badan seseorang, komentari laki aja sama laki. Wih gendut lu bro, gak apa-apa, happy. Gitu. Gak ada six pack, gak ada dulu six pack, sekarang family pack, dia kalau ketawa. Tapi kalau Anda komentari packnya wanita, matilah Anda. Biarin. Itu bukan urusanmu. Ya. Laki-laki itu dunia respect. Sana naik mobil apa? Kerjaannya apa? Selalu kan tanya gini, orang laki-laki, what do you do? Anda kerja apa? Sehingga zaman-zaman dulu, orang belum punya marga, cipta sendiri, maka keluar kata-kata seperti tailor, seperti apa-apa. Selalu ada kata-kata dalam bahasa Inggris itu pekerjaannya. Ya. Bahkan orang-orang yang mengandai-andai berangan-angan Sugiharto, wah, kepingin kaya kan? Sorry yang namanya Sugiharto, semoga Anda kaya. Selalu bicara tentang pekerjaannya. Kasih, gak cocok lah. Salah ini. Harusnya, hai suami, dunia laki-laki lah, lindungi istrimu lah, kasih makan lah apa. Kasihi. Saya masih ingat dulu, saya punya sepupu, punya boneka, dititipkan ke saya, dia ke belakang, bonekanya sudah rontok semua rambutnya. Bagi saya, boneka itu sansak. Kalau perempuan disisir-sisir, saya nggak bisa mengerti. Itulah maternity, maternal ya, atau insting seorang ibu. Harusnya istri, hai istri, kasihlah suamimu lebih cocok gitu. Karena istri memang makhluk kasih. Minimal kalau bukan makhluk kasih, makhluk cinta mereka. Mereka itu bisa merawat, mereka itu bisa lembut. Kalau laki-laki, coba lihat kamarnya. Kalau yang normal-normal ya, kapal pecah. Perempuan itu lebih rapi. Ini saya tahu semua ini subjektif. Tentu ada perkecualian. Tapi saya bicara sesuatu yang umum. Harusnya hai istri kasihlah suamimu. Tapi istri disuruh menghormati. Karena perempuan lebih cenderung menghormati sesama jenisnya. Dia respect, gak percaya? Coba ya, kalau kita secara gak fair sebagai suami, komentari teman istrimu. Komentar miring yang tidak terbukti. Langsung istri Anda bangkit berdiri dan membela temanmu. Enggak. Begitu. Perempuan dan perempuan itu udah saling respeknya. Waktu kecil ke WC aja bebarengan. Mereka itu ada semacam sister pack-nya itu loh. Nggak bisa ditembus. Kalau nggak percaya, seorang laki-laki, kalau lagi mau dekati seorang wanita waktu dia masih bujangan, kalau dia nggak bisa menangkan BFF-nya, cewek idaman, nggak tembus. Coba kalau nggak percaya, baru jatuh hati, coba ejek temannya. Langsung buyar.
Mereka tuh punya dunia respect yang saya nggak tahu, nggak ngerti kok gitu. Kalau laki dengan laki, lu mau ke WC, pergi sendiri lah lu. Apa yang ajak-ajak aku? Nggak ada makhluk kasih itu, nggak ada. Harusnya istri dikasih perintah gini, hai istri, kasihlah suamimu. Kok disuruh hormati? Lebih susah seorang wanita menghormati laki-laki, karena wanita punya idealismenya. Makanya itu banyak perempuan yang akhirnya kecewa sama suaminya. Tidak semua ya, ini bukan berarti selalu terjadi. Tapi juga ada kasus-kasus di mana akhirnya mereka jadi sama lesbian. Tapi kalau Anda lihat di dalam hubungan lesbian pun, ada yang jadi laki-lakinya. Tapi kenapa mereka suka? Padahal dulu mungkin mereka awalnya bukan lesbi. Karena aku dapat laki, tapi sensitif seperti wanita. Memahami perasaan perempuan. Jadilah karena pergaulan yang salah. Coba lihat dalam hubungan homoseksualita, lesbi misalnya, selalu ada cowoknya. Ada satu yang maco tapi kita semua lihat tahu itu perempuan. Kenapa perempuan memilih perempuan yang seperti laki-laki? Karena dia dapat laki, tapi feelingnya kayak perempuan, dia bisa respect. Dia gak bisa respect sama suaminya sendiri atau minimal ex-suaminya gitu ya. Coba pahami sesuatu, dunianya kebalik. Dan Tuhan berkata, untuk kekudusan di dalam keluarga itu harus ada harga yang dibayar. Kita harus lawan arus kedagingan kita sendiri. Kalau istri yang notabene lebih gak gampang hormati suaminya, apalagi suaminya kurang rohani. Maka istri harus mencari alasan untuk mulai menghormatinya. Dengan banyak doa memenangkan suami yang kurang beriman. Sedangkan suami yang notabene bukan makhluk kasih, apalagi makhluk cinta. Suami itu harus belajar mengasihi. Kata kasih di sini itu lemah lembut. Kata kasih di sini itu nursery, merawat. Suami harus belajar lebih lembut sama istrinya. Harus belajar lebih mengalah. Nanti aja saya jabarkan di ibadah setelah ini, bagaimana menjadi teman hidup seumur hidup. Nanti saya jelaskan. Suami itu harus lebih tone down. Jangan perlakukan istrimu seperti teman laki-lakimu. Dia punya perasaan, laki mana tahu, mana gua ngerti perasaan. Gak ngerti. Coba jelaskan, istrinya suka nangis. Kamu masih cinta gak sama aku? Mana kurang cintaku? Diajak debat. Bro, bukan berarti saya super peka. Tapi setelah bertahun-tahun ikut Tuhan, saya akhirnya mengerti, saudaraku, rangkul aja istrimu kalau begitu. Jangan diajak debat, gak usah dikasih rasional. Perempuan yang setuju, coba batuk. Anda tahu, barusan ada wabah batuk di sini, yang lihat online. Kalau istrinya bilang, kamu masih cinta enggak sama aku? Aku masih cantik enggak? Enggak usah Anda jabarkan 3 poin. Poin sederhana, aku masih cinta karena 1, 2, 3, enggak usah, rangkul aja. Kalau dia rasa enggak aman, bukan itu yang dia butuhkan. Dia tidak butuh jawaban, dia butuh jamahan. Betul ya? Semoga saya enggak terlalu salah ya. Betul ya? Kalau betul ngomong sama suaminya, gitu loh. Hai suami, kasihilah. So difficult this task. Karena laki-laki itu pikirannya beda. Perempuan bicara soal perasaan bukan berarti perempuan perasaan doang. Enggak, perempuan itu pintar-pintar sungguhan. Zaman ini sekarang kita malah melihat perempuan bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki lebih bagus dari laki-laki. Tapi anehnya kalau laki-laki mau mengerjakan pekerjaan perempuan harus hati-hati, kok akhirnya jadi gemulai. Ada seni-seni tertentu itu kalau dikerjakan laki dan kita tahu banyak sekali, jarang sekali yang straight, banyak yang miring. Ya ini misteri dunia lah ya. Tapi saya melihat banyak perempuan normal-normal bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki di alat-alat berat, apa segalanya yang manajemen ini itu hebat. Malah lebih teliti. Saya ngomong begini berkata bahwa perempuan tidak inferior dari pria. Oke? Tapi saya ingin Anda mengerti sesuatu. Kalau perempuan itu feelingnya lebih kompleks. Jadi laki-laki itu lebih nggak paham. Kalau Anda wanita ngomong begini sama kami, kami itu ingin menjelaskan. Oh enggak gitu, logikanya begini. Loh enggak tuh, ini. Kita itu selalu punya jawaban. Dan kita selalu gak setuju. Perasaanmu tuh gak betul, logikaku yang benar. Dan disitulah seringkali, kerap kali, rumah tangga itu bahkan hancur. Makanya Tuhan berkata, kita punya 2 kuping, 1 lidah. Dengar dulu, baru bicara. Saya juga gak begini, saya juga laki-laki yang normal seperti siapapun di sini. Berapa boneka hancur di tanganku. Disisir oleh sepupuku, ku hancurkan di bawah kakiku. Dia nangis lihat Barbie, ya ini Barbie bukan G.I. Joe. Tapi saya belajar untuk lebih sensitif. Bukan hanya karena istri saya. Tapi karena Kristus saya. Yesus ajari saya untuk memahami.
Mari kita sama-sama bertumbuh. Inilah evolusi sesungguhnya, bukan maunya jadi manusia. Tapi manusia berdosa menjadi seperti Kristus, itu evolusi yang sesungguhnya. Saya dorong kita semuanya untuk belajar mengalah. Yang laki-laki untuk belajar mengerti. Bahkan ketika Anda tidak mengerti, jadilah jawaban dulu. Saya percaya ada banyak kesalahan tertutupi sendirinya oleh karena kasih. Hai suami, kasihilah istrimu. Ya ampun Tuhan, aku suruh tinju 10 ronde lebih bisa daripada mengerti satu wanita. Tapi kalau wanita itu Tuhan taruh padamu, kebahagiaannya dipertaruhkan menikah denganmu. Cintai dia, kasih, dan tidak selalu duniamu benar. My brothers, kita belajar untuk mengerti, ada dunia lain yang seperti makhluk angkasa bagi kita nggak ngerti. Tetapi kalau Anda mau memahami, niscaya berkat Kristus akan menguduskan rumah tanggamu. Akan ada berkat-berkat Allah di dalam keluarga Anda, dan anak cucu Anda akan bahagia. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Visi pernikahan mulai dijabarkan di ayat 26. Untuk menguduskannya. Luar biasa. Hai suami kasihilah untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya. Dengan memandikannya. Dengan air dan firman. Ayat 26 menjelaskan bahwa pernikahan tidak bisa lepas dari Roh Kudus dan firman Allah. Suami itu harus jadi imamat dulu. Komitmennya untuk menguduskan pernikahannya dan rumah tangganya. Lalu menyucikannya. Lalu memandikannya dengan air dan firman. Laki yang harus bisa buru-buruin keluarganya ke gereja. Air firman, air firman, air firman. Sebab aku tidak bisa menguduskan pernikahan kita. Aku tidak bisa menyucikan anak cucu kita. Aku tidak bisa memandikan rumah tangga kita. Kecuali oleh air dan firman. Laki-laki yang harus putus asa. Yang desperado. I need the word for my family. Karena kita tidak bisa bertumbuh berdasar carang sendiri. Saya bisa pimpin keluarga saya karena Kristus dalam hidup saya. Karena air, karena Roh Kudus, karena firman. No man can lead his family out of his own strength. Tidak ada manusia satupun, tidak ada laki-laki yang bisa memimpin keluarganya dengan kekuatannya. Dengan air dan firman, dengan air dan firman. Church culture, kebudayaan gereja, bergereja itu pentingnya luar biasa. Gak ada orang superman enough untuk bisa menjadi jawaban. Karena kita bukan Mesias. Bukan karena saya tahu perbedaan antara saya sebagai gembala sidang dan saya sebagai suaminya istri saya dan papanya anak-anak saya. Saya bersyukur. Lepas dari ini ya, coba saya lepaskan jubah pendeta saya sebentar, saya jadi jemaat. Karena pendeta juga jemaat loh. Saya juga jemaatnya Tuhan. Saya tidak bisa besarkan keluarga saya. Saya tidak bisa jaga pernikahan saya. Jikalau tidak tertanam, dan saya bersyukur saya tertanam di gereja yang sangat baik, di GMS ini. Saya punya keluarga rohani, air dan firman. Kadang-kadang saya yang jadi saluran air dan firman itu. Tapi tidak masalah siapa jadi saluran. Saya pun minum air dan makan firman di tempat ini. Dan keluarga saya. Bapak ibu saudara, church culture is very important. Dari kecil saya tanamkan anak-anak saya mesti ke gereja anak. Harus tumbuh. Dan saya berniat suatu hari, cucu kami pun satu persatu. Misiku nomor satu, misi kita number one adalah menjadikan mereka tertanam di rumah Tuhan. Itu penting Bapak Ibu. Dengan air dan firman, karena hai suami kasihilah istrimu, berarti keluarganya termasuk anak-anaknya sebagai extension of grace atau sebagai kepanjangan tangan kasih karunia. Untuk menguduskannya, untuk menyucikannya, untuk memandikannya bukan dengan kasihnya. Dengan air dan firman. Bukan dengan kasihnya. Saya tidak bisa kuduskan keluarga saya, cuci mereka, mandikan, sucikan dengan kasih saya. Kasih saya itu cuma bulan. Dan kalau bagus terang bulan. Ya. Kasih saya itu hanya bulan. Mataharinya itu air dan firman. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya. Karena itu penting sekali seorang laki-laki bertanggung jawab. Antar tuh anak cucunya. Kalau di gereja kita ada hari Sabtu voltage kayak kemarin itu penuh di sini pas Christmas, antar belanin. Bukan hanya kamu yang mau, Papa mau kamu bergereja. Papa mau. Miliki visi itu. Karena Anda tidak punya air dan firman. Air dan firman itu dari Tuhan. Amin Bapak. Anda paling cuma punya uang dan harta. Kalau ada. Air dan firman itu dari Tuhan. Itu yang memandikan dan menyucikan. Seorang laki-laki harus mengasihi keluarganya, nggak berhenti sampai kasih sayang Papa. Tapi dia harus sampai berakhir ke kasih sayang Tuhan atas keluarganya. Itu air dan firman. Milikilah seperti ini. Saya percaya setiap kepala keluarga harus punya visi ini.
Loh, suami istri bisa saling mencintai loh. Tapi ada pula cerita di mana suami istri partners in crime atau menjadi mitra kejahatan. Kok bisa? Setelah menikah, dugem bersama. Loh, saya tahu ada juga yang bertobat, bergabung ke gereja kita, mengaku dalam kesaksiannya, dulu kami itu anak taruh di rumah, udah tidur selanya, kami berdua pergi keluar dan dugem berdua. Luar biasa. Saling cinta loh, dugem pun bersama. Tapi dia menjauhi kasih sayang Tuhan. Makanya tidak ada air dan firman, berantakan keluarganya. Pernikahannya pun tidak berujung bagus, anak cucunya apalagi? Anak-anaknya belum cucu sih, untungnya. No. God hasn't called you just to love each other. Tuhan tidak memanggilmu hanya untuk saling mencintai, saling mengasihi, dan bisa berbuat apapun semaumu. Tuhan memanggilmu untuk mengasihi Tuhan dengan lewat pernikahanmu. To love the Lord thy God with your marriage. Tuhan tidak suruh Anda pacaran, pokoknya sama-sama mau, I love you, you love me too. Oh, ini nipu ya, wah paksa. No. Siapa bilang pacaran itu karena saling mencintai? Itu pacaran terjadi. Tapi pacaran itu tujuannya bukan itu. Tuhan memanggilmu, gladi bersih, gladi kotor dulu. Lewat pacaran itu, how do you love God first? Dan love each other with His love. Gimana Anda bisa mengasihi Tuhan dulu lewat pacaranmu, lalu saling mengasihi. Akibatnya. Itulah sebabnya no sex dalam pacaran. Tidak boleh. Karena seks membuat kita jadi kabur, tidak objektif. Tidak bisa melihat orang itu sebagaimana adanya. Udah makan dulu buah terlarangnya. Belum mengerti buah kehidupan. Paham ya nangkep ini Bapak Ibu Saudara? Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut ayat 27 dan yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. And here goes the saying, happy wife, happy life. Ini sungguhan ternyata, terinspirasi oleh satu firman. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Tapi lebih dari itu, sadarkah Anda? Cara berpikirnya bukan hanya happy wife, happy life, itu berarti kompromi, dia mau apa, saya berikan, apalagi yang melanggar firman Tuhan. Bukan. Cara pikirnya gini, sebagai laki-laki ya, kalau kita menikah itu tidak ada pintu belakang alias perceraian, bukan opsi, nanti kebaktian keempat saya akan bahas. Maka Anda harus melihat bahwa pasangan Anda itu, istri Anda itu skakmat hidupnya. Artinya ini kayak gambling 50-50, jadi sama Anda itu dia bisa happy atau bisa neraka di bumi. Perempuan itu kasihan, laki-laki dengarkan. Yang mau menikah maupun yang sudah menikah. Istri kita itu titipan Allah. Dan bagi dia, karena kita adalah kepalanya, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, kita itu dunianya. Mau nggak mau gimana pun juga personality kepribadian seorang wanita. Yang punya anak perempuan harus mengerti bahwa nanti siapa yang dia nikahi, itulah dunianya. Pahami ini. Itulah dunianya. Karena itu doalah untuk cari pasangan, untuk cari menantu, dan untuk menjadi menantu. Sebab anakmu suatu hari akan jadi menantu orang. Berdoalah sungguh-sungguh supaya jangan salah jalan. Maksud saya begini, kalau anak perempuan, dengarkan. Ini juga bicara ke kita untuk cara kita memandang istri kita. Cara saya memandang istri saya juga sama. Dia menikah itu sama saya, dia sudah gak bisa kemana-mana. Saya jadi dunianya, saya jadi kepalanya. Sudah seumur hidupnya sampai kematian memisahkan. Kalau dia gak bahagia, kasihan dia. Kalau Anda mengasihi istrimu, Anda pasti rasa gak tega. Kenapa dia kawin sama aku, seharusnya dia bisa menikah dengan orang lain, mungkin lebih bahagia. Kenapa aku tidak bisa membahagiakan dia? Jadi kalau laki-laki ngalah itu, sudah seharusnya lah. Karena dia sudah, perempuan itu ngalah yang besar. Apa susahnya laki-laki ngalah yang kecil? Meskipun ketika kita berantem, kayaknya besar gitu ngalahnya, tapi tetap kecil karena dia yang menikah. Dia yang menikah dengan Anda yang menikahi dia. Peduli amat kalau misalnya ada perempuan yang lebih sifatnya dominan, dominannya dia itu tetap di dalam dunianya. Dalam dunia kalian berdua, Anda berdua laki, tetap dia ngikut. Laki-laki gak percaya, coba kalau laki-lakinya gila, dia juga gak bahagia. Termometernya, bukan termometer ya, apa namanya, kayak AC itu apa namanya, bedanya menentukan suhu, itu laki-laki. Seringkali orang berkata yang menentukan suhu itu perempuan, bukan, lakinya. Jadi paling kasihan di dunia itu adalah perempuan yang salah menikah, itu paling kasihan. Karena dia sudah terlanjur, ya sudah itu, that's it. Welcome to hell on earth. Pastikan anak pria Anda tidak menjadi laki yang begitu, tidak jadi neraka menantumu. Pastikan Anda tidak menjadi neraka istrimu.
Bahkan nanti anak-anaknya masuk neraka sekalian di bumi ini. Kalau Anda cinta, masih ada titik kasih, setitik kasih di dalam hati. Kasihan dong, perempuan udah menikahi Anda, menikah dengan Anda, terus gak bahagia. Inilah sebabnya siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Maksudnya dalam hati harus ada kesadaran. Dia udah terlanjur kawin sama aku harus bahagiakan dia. Laki-laki ngalah itu biasa. Malah harus. Mana ada ayah yang gak ngalah sama anaknya. Saya kasih bocoran sedikit, nanti saya jabarkan ibadah berikutnya. Setiap suami itu bapak rohaninya istrinya. If you cannot see it that way, don't marry. Jangan kawin. You are a spiritual father to your wife. Yes. Semoga apa yang saya sampaikan ini raise the bar ya. Siapa diberkati Tuhan? Angkat tangan. Satu lagi nih, tunjukin. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya. Suatu pesan khusus bagi suami yang suka ngaca. Apalagi mulai setengah baya. Suami yang terlalu pesolek, loh kita tetap harus look good ya kan? Paling enggak untuk Tuhan, kalau bukan juga untuk istri kita, tentunya harus untuk dua-dua. Tapi ada suami yang pesolek, terlalu pesolek. Padahal istrinya enggak begitu. Saya kasih cerita simple aja. Saya enggak pernah ngalami yang beginian, tetapi mungkin satu hal ini sebuah cerita aja untuk sebagai ilustrasi. Saya pernah sadari pada waktu pandemi, waktu kita nggak bisa onsite, beberapa rekan-rekan menyadari bicep saya tambah besar. Karena waktu itu saya olahraga terus. Tapi olahraga itu kan bisa kecanduan ya. Mau angkat besi, mau angkat lebih. Kardio juga bisa, maraton segini, maraton segitu. Malah berkali-kali melanggar hukum fisik, hati-hati. Wah, tambah besar. Wah, Pak Safin kok tambah besar. Wah, dan saya tanpa sadari, saya waktu nge-gym segalanya itu lebih semangat kalau di depan kaca. Tambah gede, gitu ya. Gitu. Wah, loh, saya lumayan loh. Push up saya ratusan kali loh, ayo diadu di sini. Cuma saya nggak mau karena mimbar bukan untuk menonjolkan diri. Suatu hari saya tanya istri saya panggil dia sayang. Ini apa? Gini. Terus dia ngomong, perempuan tuh nggak lihat begitu. Push. Lalu saya ngapain begini? Istri saya itu baik, dia berkata, yang penting kamu sehat. Oke. Saya juga berukuran ideal normal. Saya nggak lagi terpancing untuk, I will do something not beyond, tidak melampaui sesuatu yang dibutuhkan oleh istriku. Disinilah banyak laki-laki akhirnya hilang, mencintai dirinya berlebihan. Akhirnya orang mulai berpikir, untuk siapa ya dia? Belum ada sih, untuk nanti siapa yang nampani. Disinilah yang namanya midlife crisis. Kadang-kadang kita mikir, untuk apa sih? Bukan berarti kalau jomplang sekali, lakinya itu pesolek, istrinya roll-rollan, dasteran, bolong lagi. Itu lain cerita. Atau sebaliknya, perempuannya wah luar biasa, dari sejauh sudah semerbak baunya. Tapi yang laki-lakinya, sorry ini, sandal juga nggak jelek, tapi sandal nggak cocok gitu ya. Oh nggak pernah merawat dirinya, ya jangan begitu juga. Cuman jangan terlalu melampaui sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang suami. Mengasihi istrinya seperti tubuhnya. Sebelum Anda mengasihi tubuhmu sendiri, you love yourself too much, ask your wife first lah. She wants that or not? Tanya dulu istrimu, mau nggak itu? Perlukah itu? Paham maksud saya? Saya hari ini begini juga nggak berlebihan. As long as I'm handsome to you, I'm fine, thank you. Saya rasa kita perlu menjaga pernikahan kita seperlunya. Jangan sampai edan dan gila di tengah-tengah. Perempuan juga sama, lama-lama orang bertanya, untuk siapa dia? Untuk siapa? Memang nggak ada sih, kalau ada celaka. Tapi cepat lambat pasti ada. Paham maksud saya? Bukan berarti kita turun downgrade, bukan. Tapi upgrade itu pun dengan tujuan yang jelas. Untuk apa sih? Untuk siapa? Makanya hari ini lihat, bicep saya ya cuma segini, pas-pasan. Gak usah gimana, yang penting healthy. Kalau saya tidak olahraga, saya khotbah 5 kali seperti ini. Wah, encok besok Seninnya. Jadi saya olahraga otot bukan untuk saya show. Saya khotbah otot supaya saya bisa berdiri gini. Tahu nggak? Setiap kali saya khotbah gini saya disetrap loh. Anda duduk nikmat-nikmat, saya 1 jam kali 5 loh. Belum lagi kalau PAW-nya suruh orang berdiri terus, kan saya berdiri berapa lama? Saya olahraga supaya saya sehat, saya olahraga supaya saya ideal. Dan istri saya akan ingatkan kalau perut saya mulai nampak kurang humble. It's all for my wife. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi tubuhnya.
Siapa mengasihi tubuhnya? Tanya istrinya. Demikian pula sebaliknya. Bisa nggak kayak gitu? Saya rasa ini pesan akan bisa berguna kok untuk melindungi. Sehingga Anda bisa bertumbuh itu sinergi. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord. Udah mau selesai kok ya. Ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dalam pernikahan, ilmu pernikahan, 1 tambah 1 sama dengan 1. Tidak pernah orang menikah itu setengah tambah setengah sama dengan 1. Yang kayak gitu nanti monster dalam pernikahan. Seorang laki-laki yang merasa, aku tidak lengkap kecuali ada perempuan. Nanti perempuannya dipaksa melakukan ini dan itu. Seorang wanita yang merasa aku tidak lengkap, aku tidak beautiful. Kecuali ada laki-laki yang mengejar aku atau aku punya pasangan. Loh, pasangan boleh, kita harus berdoa. Jodoh dari Tuhan. Dari manusia, dari papa mama lah, harta dan rumah. Tapi jodoh yang baik datangnya dari Tuhan, itu Amsal. Iya. Tapi tidak usah nunggu sampai Anda punya gandengan, baru Anda merasa lengkap. Karena dalam ilmu pernikahan yang dari Tuhan bukan setengah 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1. Masalah dalam rumah tangga itu seringkali adalah orang dewasa menikah tapi masih setengah kanak-kanak soalnya. 0,5 ketemu 0,5 nggak jadi 1 dalam pernikahan. Jadi 0,25. Tambah berantem melulu, saling menuntut. Lu dulu yang berubah, lu yang buat gua bahagia. Makanya saya selalu bilang yang bujangan tidak usah tunggu sampai ada gandengan. Kita ini orang Asia agak sedikit ada kurangnya. Kita selalu tanya, udah belum punya pacar belum? Jadi orang yang belum punya pacar itu jadi tergesa-gesa. Dari jomblo jadi Jonas, belum ngenes. Kalau di luar negeri sih nggak masalah. Lu mau sampai umur berapa nggak peduli. Ya kita juga nggak perlu liberal begitu. Tapi juga mesti harus waspada. Kadang-kadang kita tanya orang yang sudah umur sekian, mana pacarnya? Lama-lama jadi joke atau jadi guyonan atau candaan. Itu jadi pressure loh. Kita tertawa, dia pulang. Kan kita nggak tahu. Nggak usah Anda menunggu sampai ada orang mengejarmu yang wanita atau yang laki-laki sampai Anda punya pacar. Atau punya istri bahkan. You are already complete. Anda bisa single, nilaimu 1. Menikah juga nilainya 1. Malah dalam pernikahan dipangkas 1 tambah 1 nggak jadi 2. Dua-dua saling ngalah, hilang setengah. Aku dulunya mau pakai caraku, sekarang aku harus dahulukan istriku. Dulu semuanya dalam dunia perempuan yang penting pokoknya perasaan. Kadang-kadang perasaanmu harus kau sisihkan untuk logika suami dulu. Anda harus mengerti dunia pikirannya dulu. Maunya sih langsung beritahu. Tapi dia baru pulang kerja, tahan sebentar. Perasaanmu nomor 2. Kasih dia kesempatan untuk tenang dulu. Amin Bapak Ibu. Dalam pernikahan juga tetap jadi 1. Jadi orang married, orang single sama di dalam Kristus. Dua-dua bisa bahagia. Mendingan orang single, bujangan seumur hidup meskipun dia tidak keberatan menikah. Bukan keberatan, dia sudah mendambakan. Daripada orang menikah, masuk neraka di atas di bumi. Daripada orang yang kawin salah. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara. Terakhir rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ayat 32 ini luar biasa, rahasia ini besar. Tapi yang aku maksudkan, loh gimana sih kok tiba-tiba ngomong yang lain? Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Loh kok ujungnya rahasia ini besar? Semua sudah eng-eng, sudah menunggu ini. Rahasia ini besar. Saya kira tentang suami istri kan. Ujung daripada seminar pernikahan harusnya kan tentang pernikahan itu sendiri. Bukan ya. Ujungnya tentang pelayanan. Loh gimana sih? Rahasia ini besar. Yang kumaksudkan ialah, wah bisa berlibur sama-sama, jalan-jalan selalu, kemerdekaan finansial, bahagia, happy, ya, aku menikah dengan bahagia, aku dipuaskan. Bukan. Ini dia. Rahasianya adalah jemaat. Ujungnya gini loh. Supaya Anda berdua, suami istri, bisa melayani Tuhan dengan happy. Dan anak cucumu, as for me and my house, we will serve the Lord. Turun-temurun melayani Tuhan. 3 poin ini catatlah nomor 1. Apa yang kita pelajari, visi pernikahan yang benar. Yang pertama, tujuan pernikahan, are you ready? Adalah untuk menjadi kudus, bukan bahagia. Yes. Di mana ada kekudusan, di situ cepat lambat ada kebahagiaan. Nangkep ya? Tapi orang yang ngejar kebahagiaan, biasanya tidak bahagia ujungnya. Siapa sih di dunia ini tidak mengejar kebahagiaan? Pernikahan pun bisa flamboyan. Bahkan pernikahan pangeran kita tahu seperti di England, wah dengan Lady Di semuanya, wow. Orang itu mengejar kebahagiaan di depan, tapi mereka tidak menaruh kekudusan. Ingat ya, tujuan pernikahan bukan untuk happy. God has never called you to a happy marriage, but to a holy marriage. Holy marriage. Bukan
happy marriage. Bukan pernikahan yang bahagia. Bahagia nggak usah dikejar. Bahagia itu by produknya. Kekudusan. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan, engkau tidak akan melihat Tuhan. Itu firman. Kejar kekudusan. Purpose, tujuan. Seperti Hamin 30 waktu saya belum menikah 25 tahun yang lalu. Saya tanya why? Kejar itu. Maksud Allah. Kejar tujuan. Tujuan akhir pernikahan itu adalah to be like Christ, menjadi seperti Kristus. Bahkan tujuan akhir kita bukan pasangan kita. Tujuan akhir kita adalah Tuhan. Barulah pasangan kita dan kita akan diberkati. Tujuan daripada marriage bukan happy tapi holy. 2. Di mana kasih Yesus bertata, di situ cinta semakin bertambah. Itu loh tadi, bahasa cinta itu whatever lah, terlalu digembar-gemborkan, jamahan lah, pemberian lah. Udahlah, bahasa cinta orang Kristen itu sederhana dalam rumah tangga. It always works, pasti berhasil karena ini blueprintnya. Istri, tunduklah kepada suami. Suami, kasihlah istrimu. Mulai dengan suami dulu ya. Kalau Paulus tadi sudah mulai dengan istri, izinkan saya memulai dari suami. Hai suami, karena Tuhan memanggil kita untuk mengasihi istri kita, janganlah tuntut istrimu memberikan sesuatu yang kau belum berikan dulu. Kasih itu mendahului. Tunduk itu kemudian hari. Jangan berikan kepada istrimu apa yang kau tidak pernah berikan kepadanya. Itu yang membuat kita imam kan. Tuhan kan imam kita. Kasihlah Tuhan sebagaimana Tuhan mengasihimu. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Mengasihi, melayani lebih sungguh. Tuhan cuci kaki mereka dulu, makanya sekarang mereka melayani. Makanya kita sekarang melayani Kristus. Don't demand. Jangan menuntut partnermu apa yang tidak pernah kau berikan kepadanya. Kepemimpinan laki-laki itu sacrificially. Berkorban. Kalau ada apa-apa, dikutuk dunia jikalau seorang ayah dalam rumah kebakaran, dia selamatkan dirinya, istri mati di dalam. Itu umum itu, rahasia umum. Tuhan sudah ciptakan seluruh dunia yang gak percaya Tuhan pun dalam gambar dan rupa Allah. Itu ada pengetahuan umum yang dasar. Kalau anaknya mati di sana, papanya bahagia. Kalau ada lifeboat, dia pakai sendiri. Dia pakai life jacketnya, istrinya suruh terjun bebas. Kita semua tahu. Ini bukan feminis, laki, perempuan beda. Ini sudah tatanan ciptaan. Kalau ada apa-apa, tolong ya, life jacketnya kasih istri dan anak dulu. Anda yang terjun bebas. Itu sudah lumrah. Sacrificially. Karena itu, kasih Yesus kalau bertahta kayak gitu sacrificially, cinta masih bertambah. Udah keluarga itu akan semakin manis sendiri, anggur itu akan berubah. Makanya itu tidak boleh orang bercerai karena ini. Aku sudah gak cinta dia, omong kosong. Kamu gak cinta dia, kamu masih bisa mengasihi dia. Nonsense. Aku udah hilang feelingku sama dia. Kembali kok, feeling itu dulu juga gak pernah ada, tiba-tiba ada dulu entah kapan ada jatuh cinta kayak atau apa. Feeling kalau bisa kurang, feeling juga bisa tambah. Jangan besar-besarkan feelingmu, sekalipun ada lagu, feeling, nothing more than feeling. Yes, something more than feeling. Paham? Di mana kasih Yesus, fokus ke kasih, jangan cemarkan kasih dengan cinta. Apalagi dengan nafsu. Di mana cinta bisa berkurang, ada juga orang yang berkata, aku sudah gak cinta sama suamiku, aku udah gak cinta sama istriku. Nonsense. Tuhan bisa tingkatkan cinta itu kalau Anda komitmen mengasihi. Bukankah Anda waktu dinikahkan dulu dalam suka dan duka? Dalam kaya dan miskin, sakit dan sehat. Do that. Cinta akan bertambah. Langgar itu, cinta akan terkhianati. 3. Rahasia sukacita dalam pernikahan adalah bukan jalan-jalan, bukan kaya raya. Ternyata rahasia sukacita dalam pernikahan adalah visi pelayanan. Di sini kita butuh visi kerajaan. Disinilah visi gereja merupakan payung ayoman. Kasihan pasangan suami istri yang datang ke gereja cuma datang. Kalau Anda hanya jadi saudara seiman, Anda tidak pernah jadi anak visi. Anda rugi sesuatu. Sebenarnya bukan visi yang membutuhkan kita, kita yang membutuhkan visi. Ternyata ujungnya rahasia ini besar. Hubungan Kristus dengan jemaat. Hubungan Kristus dengan gereja. Ternyata ini yang missing, ini jarang dikhotbahkan. Karena tidak banyak gereja berani mengkhotbahkan ini. Lebih sukanya kita memberitakan sesuatu untuk disukai. Saya beritahu tanpa gereja, pernikahan yang paling happy pun sebentar lagi akan pupus. Tanpa gereja Tuhan. Rahasia terbesar sukacita. Ujungnya adalah ketika melihat pasangan kita melayani, kita juga melayani Tuhan bersama-sama dalam karunia berbeda. Anak cucu kita melayani Tuhan. Wow, nothing is more happier than that. Percayalah, begitu banyak orang yang rindu melayani Tuhan, padahal sudah sukses di pekerjaan. Berarti di kerjaan ada sesuatu yang tidak bisa mengisi hati.
Sampai kita lihat dalam penginjilan, dalam misi, dalam perintisan gereja, dalam memuridkan, dalam melayani, dalam mendukung, dalam melayani komunitasnya. Misalnya di tempat ini seperti Mawar Siaran Peduli. Dan itu semuanya hal-hal itu yang membuat our family meaningful, God called. Keluarga kita bukan hanya berarti bermakna, tetapi dipanggil merasakan panggilan dari sorga. Itu yang membuat keluarga itu utuh, diberkati, dan happy. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.